Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amalia dengan NIM A2202000043. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata dan dagang, khususnya yaitu hukum benda dan hak-hak benda. Pengertian yang paling luas perkataan benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang. Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang, maka benda itu meliputi barang-barang yang tak dapat dilihat, yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan, sebagaimana seseorang dapat menjual atau menggadaikan hak-haknya. Kemudian, menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang ataupun dapat berupa hak, seperti hak cipta dan hak panen. Kemudian, benda atau zat dapat berarti bermacam-macam, yaitu benda sebagai objek hukum, tertera pada pasal 500 KUH Perdata, benda sebagai kepentingan, pasal 1354 KUH Perdata, benda sebagai kenyataan hukum pada pasal 1263 KUH Perdata, dan benda sebagai perbuatan hukum pasal 1792 KUH Perdata. Nah, selanjutnya yaitu pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zaak en recht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Sedangkan menurut Profesor Sri Sudewi Masjoensofwan, yang mengatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Oke, materi yang kelima yaitu sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem yang tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian, yaitu macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu 1. Benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan yang tidak dapat diganti, contohnya seekor kuda. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan atau praktis, setiap barang dapat diperdagangkan. Dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contohnya seperti jalan dan lapangan umum. Yang ketiga, yaitu benda yang dapat dibagi, contohnya seperti beras, dan yang tidak dapat dibagi, contohnya seperti seekor kuda. Kemudian yang keempat, menurut Soe Bakti, benda yang dapat bergerak, contohnya seperti perabotan rumah, dan yang tidak dapat bergerak, contohnya seperti tanah. Kemudian ada hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hak menikmati, seperti hak milik, besit, hak memungut atau pakai hasil, hak pakai dan mendiami. Yang kedua yaitu hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Baik, sepertinya hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.